Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, admin kembali akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting kepada teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia dalam rangka proses seleksi guru P3K di tahun 2021. Jadi di video kali ini teman-teman, judul video admin adalah 3 passing grade terbaru yang harus dipenuhi oleh teman-teman guru honorer agar bisa mendapatkan NIP guru P3K di tahun 2021. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021, itu ada pasal yang mengatur tentang 3 ambang batas atau passing grade terbaru yang harus teman-teman guru honorer lewati agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan NIP guru P3K di tahun 2021. Nah, tanpa basa-basi lagi kita coba cek videonya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman perlu teman-teman pahami bahwa pelamar yang dapat melamar sebagai guru P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 adalah yang pertama itu Yang pertama P3K tahun 2021 untuk jabatan fungsional guru instansi daerah tahun 2021 teman-teman adalah yang pertama ini guru THK2 ya. Di sini ada guru THK2, kemudian guru non ASN yang terdaftar di Dapodik, kemudian guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PPG. Jadi ini adalah keputusan final dari Menpan RB terkait pelamar yang dapat melamar sebagai PPK jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut. Nah, di aturan ini ada tambahan sedikit teman-teman, bahwa teman-teman yang hendak melamar CPNS atau P3K ternyata di sini sudah terjawab juga bahwa untuk melamar ASN itu teman-teman hanya punya satu pilihan saja. Apakah teman-teman melamar PNS atau melamar sebagai P3K? Di sini jelas, di sini aturan Menpan RB yang saya tandai, pelamar dapat melamar pada satu jenis jalur kebutuhan ASN, yaitu yang pertama PNS dan yang ketiga P3K. Jadi tidak boleh teman-teman melamar kedua-duanya. Jadi hanya satu pilihan yang teman-teman bisa tempati untuk melamar. Apakah teman-teman ingin melamar menjadi pegawai negeri sipil ataupun teman-teman ingin melamar menjadi P3K, tergantung dari ijazah teman-teman dan peluang teman-teman untuk menjadi ASN di tahun 2021. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dilakukan sebanyak 1 kali di awal pembukaan seleksi PPK jabatan fungsional guru tahun 2021. Jadi bagi teman-teman guru honorer, berhati-hatilah untuk membuat akun, karena ketika teman-teman membuat akun itu hanya bisa dilakukan 1 kali. Jangan sampai teman-teman salah membuat akun yang menyebabkan teman-teman gagal secara administrasi dan gagal untuk mendapatkan akun P3K di tahun 2021. Jadi sebaiknya teman-teman itu jangan langsung membuat akun. Istilahnya teman-teman cari informasi tentang tutorial resmi tentang pembuatan akun, karena di sini dijelaskan bahwa pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali di awal pembukaan seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ke informasi berikutnya lagi. Nah, disinilah teman-teman inti video kita tentang passing grade terbaru atau nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K tahun 2021 berdasarkan informasi dari Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Di sini jelas teman-teman bahwa passing grade atau nilai ambang batas itu diatur di pasal 27 teman-teman ya. Nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 terdiri dari 3. Ini 3, ada 3 ambang batas atau yang dikenal dengan passing grade teman-teman. Ini yang terbaru. Jadi yang pertama itu adalah nilai ambang batas kompetensi teknis, kemudian yang kedua nilai ambang batas kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan yang ketiga adalah nilai ambang batas wawancara. Jadi itu adalah 3 passing grade terbaru yang akan teman-teman hadapi di seleksi guru P3K, karena ini diatur di pasal 27 Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Jadi secara otomatis di sini jelas terpampang bahwa nilai ambang batas wawancara juga menjadi salah satu prioritas untuk lolos menjadi guru P3K di tahun 2021, karena di sini jelas bahwa 3 ambang batas teman-teman ya, atau 3 passing grade
yang sebenarnya teman-teman harus kuasai nantinya. Yang pertama itu adalah nilai ambang batas kompetensi, nilai ambang batas kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural. Maksudnya ini untuk poin B tentang nilai ambang batas kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural itu adalah penggabungan nilai penuh dari kompetensi manajerial dan sosiokultural yang nantinya akan menghasilkan passing grade yang harus dipenuhi oleh teman-teman guru honorer. Kemudian ada juga nilai ambang batas wawancara. Nah, super teman, jadi ini adalah passing grade terbaru untuk seleksi PPK jabatan fungsional guru tahun 2021 diatur di pasal 27 seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini di paragraf. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini juga teman-teman harus lihat bahwa di paragraf 6 ada semacam istilahnya penambahan nilai kompetensi teknis ya. Di sini ada penambahan nilai kompetensi teknis. Di sini jelas ya dipampang bahwa pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai tinggi kompetensi teknis. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di situ jelas bahwa pelamar yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif sebagai guru paling singkat 3 tahun terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai 15% dari kompetensi teknis seperti itu. Nah, jelas seperti itu. Jadi ini adalah dua peluang emas yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman guru honorer negeri untuk bisa mendapatkan atau mencapai ambang batas atau passing grade yang ditentukan oleh Kemendikbud dan Permen Pan RB. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita lanjut. Jadi pelamar berusia 35 tahun ini juga akan mendapatkan afirmasi teman-teman ya berdasarkan aturan baru ini, yaitu sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Kemudian ada juga untuk pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan lamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Sedangkan pelamar dari THK 2 dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% ya dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer yang juga merupakan usia 35 tahun berarti mendapatkan 15% dan ternyata juga adalah X kategori 2 yang terdapat dalam database BKN, maka secara otomatis menurut logika kami itu berhak mendapatkan tambahan nilai lagi 10%. Berarti total afirmasi yang teman-teman dapatkan itu adalah 25% dari 2 afirmasi. Seperti itu menurut kami teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada perubahan seperti itu. Jadi untuk tambahan sedikit teman-teman ya, sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa sekali lagi admin ingin menginformasikan bagi teman-teman sekalian bahwa pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar yang kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu guru non ASN terdaftar Dapodik dan THK 2. Kemudian jadi sedikit tambahan teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut: THK 2 dan guru non ASN yang terdaftar Dapodik. Kemudian ini poin yang paling penting yang harus teman-teman pahami. Saja di sini saya lingkari saja dulu bahwa dalam hal kebutuhan PPK tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Nah, di sini saya lanjut. Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A itu tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Seperti itu. Jadi ini memungkinkan bagi teman-teman guru honorer yang memiliki formasi di sekolah induknya dan linier dengan ijazah atau serdiknya, itu peluang besar teman-teman untuk lolos. Karena jika sudah ada guru dari sekolah induk yang mengisi formasi tersebut untuk seleksi P3K, maka guru dari sekolah lain itu tidak bisa masuk di sekolah induk tersebut. Jadi secara otomatis persaingan eksternal jauh lebih sedikit. Seperti itu menurut admin teman-teman mengartikan peraturan ini. Kemudian yang terakhir di sini teman-teman ya, ini yang penting sekali juga yang harus teman-teman ketahui, bagi pelamar yang mengajar di sekolah di pendidikan usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, itu dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten kota tempat pelamar mengajar pendidikan mata pelajaran sesuai dengan sertifikat pendidik. Contoh misalnya Tini adalah seorang guru taman kanak-kanak.
Nah, guru taman kanak. Di sekolahnya kan di taman kanak-kanak tidak ada promosi, sedangkan dia memiliki sertifikat pendidik guru SD. Maka secara otomatis Ibu Tini ini bisa melamar promosi guru P3K di satuan pendidikan lain di wilayah kabupaten kota tempat Ibu Tini mengajar. Jadi tidak boleh keluar provinsi, jadi tetap di wilayah kabupaten kotanya. Seperti itu teman-teman, dan harus disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan seperti itu. Oke teman-teman, mungkin juga sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.